Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramla Hasan. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang apa sih itu arbitrase. Sebelum itu perlu kita ketahui, arbitrase adalah salah satu dari berbagai metode yang bisa digunakan dalam penyelesaian sengketa. Dengan arbitrase nanti akan memberikan alternatif untuk mengajukan gugatan dan pergi ke pengadilan. Dan arbitrase ini adalah proses menyelesaikan perselisihan di hadapan pihak ketiga yang tidak berkepentingan memiliki kepentingan. Selanjutnya, adapun jenis arbitrase. Yang pertama, arbitrase institusional. Arbitrase institusional ini adalah arbitrase di mana lembaga khusus ditunjuk dan mengambil peran untuk mengelola proses arbitrase atau manajemen kasus. Dan setiap lembaga memiliki seperangkat aturan sendiri yang berkaitan dengan kerangka kerja, seperti jadwal pengajuan dokumen, dengan kerangka atau prosedur membuat aplikasi dan lain-lain untuk membantu proses arbitrase. Dan yang kedua, arbitrase ad hoc, yang dimana arbitrase ini tidak dikelola oleh suatu institusi. Para pihak akan menentukan peran mereka sendiri dalam aspek arbitrase, seperti penunjukan arbiter, aturan yang berlaku, dan jadwal waktu untuk mengajukan berbagai dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Widiangreni, NIM 18931111037. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat arbitrase dan pengertian hedging. Baik, selanjutnya manfaat dari arbitrase itu ada tiga, yaitu pertama, arbitrase bersifat pribadi, yang kedua, arbiter adalah ahli, dan yang ketiga itu arbitrase dapat menghemat waktu dan biaya sifat pribadi, di mana proses arbitrase termasuk persidangan ini tidak terbuka untuk umum. Para pihak dan arbiter seringkali terikat oleh aturan kerahasiaan yang ketat. Yang kedua yaitu arbiter adalah ahli, memilih arbiter selama mereka arbiter yang dipilih tidak memihak alias independen. Yang selanjutnya yaitu arbiter dapat menghemat waktu dan biaya, di mana prosedur yang dilakukan ulang memberikan peluang untuk proses arbitrase diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai hedging. Adapun pengertian dari hedging yaitu menurut Madura, hedging adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi sebuah perusahaan dari eksposur terhadap nilai tukar. Eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar adalah sejauh mana sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Lindung nilai atau hedging adalah cara, metode, atau pendekatan yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko valuta asing. Hedge merupakan pembelian suatu kontrak atau termasuk forward exchange atau barang nyata yang nilainya akan meningkat dan kerugian dari jatuhnya nilai tersebut dari kontrak lain atau barang nyata. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik hedging jangka pendek. Teknik ini biasanya digunakan dalam meng-hedge sebagian atau seluruh transaksinya dalam jangka pendek. Adapun teknik hedging jangka pendek antara lain, yang pertama, hedging memakai kontrak future. Kontrak future adalah kontrak yang menetapkan penukaran suatu valuta dalam volume tertentu pada tanggal penyelesaian tertentu. Yang kedua, hedging pemakaian kontrak forward. Suatu kontrak antara nasabah dan bank untuk melakukan sejumlah penjualan atau pembelian valuta terhadap valuta lainnya di masa yang akan datang dengan rate yang telah ditentukan pada saat kontrak dibuat. Keuntungan forward antara lain menghindari dan memperkecil risiko kurs, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan adapun tujuan dari forward adalah digunakan untuk mengcover risiko exchange rate untuk pembelian atau penjualan valuta di masa mendatang. Yang ketiga, hedging memakai instrumen pasar uang. Hedging memakai instrumen pasar uang melibatkan pengambilan suatu posisi dalam pasar uang untuk melindungi posisi hutang atau piutang di masa depan. Yang keempat adalah hedging memakai opsi atau option valuta. Opsi menyediakan hak untuk membeli atau menjual suatu valuta tertentu dengan harga tertentu selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik hedging jangka panjang. Ada 3 teknik yang sering dipakai untuk meng-hedge ekspor jangka panjang, yaitu yang pertama, kontrak forward jangka panjang atau long forward. Sama seperti kontrak forward jangka pendek,
dapat dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus dari perusahaan. Long forward sangat menarik bagi perusahaan yang telah mendatangani kontrak ekspor atau impor bernilai tetap jangka panjang dan melindungi arus kas mereka jangka panjang. Yang kedua, currency swap adalah kesempatan untuk mempertukarkan satu valuta dengan valuta lain pada kurs dan tanggal tertentu dengan menggunakan bank sebagai perantara antara dua belah pihak yang ingin melakukan currency swap. Yang ketiga, parallel loss adalah kredit yang melibatkan pertukaran valuta antara dua pihak dengan kesepakatan untuk menukarkan kembali valuta-valuta tersebut pada kurs dan tanggal tertentu di masa depan. Parallel loan biasa diidentikan dengan dua swap yang digabungkan menjadi satu. Satu swap terjadi pada permulaan kontrak parallel loan dan salah satunya lagi pada tanggal tertentu di masa depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sun Dewi Putri dengan NIM 189314135 sebagai pemateri terakhir dari spekulasi. Nah, spekulasi ini adalah suatu bentuk kegiatan menduga atau menebak kemungkinan jawaban atas sebuah pertanyaan tanpa menggali informasi lebih lanjut mengenai pertanyaan tersebut. Nah, spekulasi ini biasa digunakan untuk menduga sesuatu tanpa menyertakan fakta. Nah, spekulasi ini kayak dia berspekulasi. Terus adapun cara kerja dari spekulasi ini adalah dia spekulasi ini memiliki risiko yang besar, namun memiliki juga ekspektasi keuntungan yang besar. Nah, para spekulan itu biasa dia berekspektasi akan mendapatkan keuntungan yang besar, dan juga mereka itu rela untuk mendapatkan kerugian yang besar dengan berlandaskan pada ekspektasinya bahwasanya mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar pula, sehingga risiko yang besar itu dia biasa tidak pedulikan. Kemudian investasi dan spekulasi ini tidak sama atau mereka ini berbeda, di mana kita ketahui bersama bahwasanya investasi itu dia melibatkan aset untuk mengamankan asetnya di kemudian hari, sedangkan spekulasi ini dia bertujuan untuk mengharapkan suatu keuntungan dalam suatu transaksi tertentu. Nah, juga dilihat dari jangka waktunya, investasi itu lebih ke jangka panjang, sedangkan spekulasi ini dia jangka pendek, sekitar biasa tidak cukup setahun. Terus adapun dampak negatif dari banyaknya spekulan yang ada, spekulan itu biasanya nilai rupiah ini terdepresiasi, sehingga ketika kita melakukan impor atau ekspor yang dibutuhkan itu para eksportir, sehingga ini juga biasa karena banyaknya spekulan yang ada di Indonesia, biasanya itu kemungkinan terjadi dampak negatifnya. Nah, terus adapun risiko yang biasa terjadi itu bisa kita atasi dengan cara yang pertama itu manajemen keuangan yang baik. Terus yang kedua, menyiapkan anggaran tidak terduga atau biaya jaga-jaga. Kemudian kalkulasi harga jual dengan detail. Saya pada dasarnya dirancang untuk menjadi opsi yang biasa dipilih untuk menangani masalah hukum. Untuk bisa melakukan arbitrase diperlukan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa. Arbitrase hanya terjadi ketika dua pihak menyetujuinya. Nah, pihak yang mengalami bersengketa maksudnya. Kemudian arbitrase hanya terjadi ketika dua pihak tersebut menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan. Nah, pelaku hedging atau lindung nilai itu bertujuan untuk
mengurangi risiko mereka. Hedging melibatkan mengambil posisi offsetting dalam derivatif untuk menyeimbangkan keuntungan dan kerugian pada aset dasar. Hedging mencoba untuk menghilangkan volatilitas yang terkait dengan harga aset dengan mengambil posisi offsetting yang bertentangan dengan apa yang dimiliki investor saat ini. Dan terus spekulasi bukanlah cara menghasilkan uang sesegera mungkin.